Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Segenap presbiter yang bertugas menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini kita akan mensyukuri dan merayakan 62 tahun penyertaan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan sepanjang perjalanan persekutuan, pelayanan dan kesaksian Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Sehubungan dengan itu, ibadah ini akan mengangkat tema Anak GPIB taat dan menjadi berkat, dan subtema Aku menolong sesamaku, berdasarkan surat pertama Korintus pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yeti Manopo. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, memberkati bakti diri kita. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawa masuk ke dalam ruang ibadah. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 13, bait pertama dan bait kedua. Kami puji dengan riang. Jemaat, kita tabiskan
ibadah kita pada saat ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing ibadah kita terambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, bersinar terus. Kita masuk dalam doa hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau menceritakan kesedihan hati kepada Tuhan. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kami sangat bersedih karena secara tiba-tiba ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, lihatlah, ada dari antara kami saat ini menjadi yatim piatu karena kehilangan mama papa. Ada juga yang kehilangan kakek nenek, kakak adik, paman bibi, sahabat, pengasuh, guru, bahkan kakak layan. Sejujurnya, kami masih merasa takut dan sedih, Tuhan. Tapi kami mau memberi diri untuk Tuhan pakai menghibur teman-teman yang sedang bersedih hati. Tuhan Yesus, terima kasih ya karena kami masih tetap dapat belajar dan ibadah setiap hari Minggu dari rumah. Semuanya ini karena Tuhan Yesus selalu memampukan mama papa untuk bekerja setiap hari sehingga dapat melengkapi kebutuhan gadget dan kuota kami. Tuhan, saat ini kami mau jujur kepadamu. Kami sering merasa bosan dan lelah melakukan segala sesuatunya hanya dari rumah saja. Sehingga tanpa kami sadari sering melakukan perbuatan yang membuat mama papa menjadi sedih bahkan marah. Padahal mereka sudah sangat kelelahan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Mampukan kami menjaga hati supaya tetap bersyukur dengan segala keadaan. Tuhan Yesus, walaupun setiap hari kami seperti dikurung di dalam rumah dengan berbagai aktivitas yang sangat melelahkan, bahkan membosankan, mampukan kami untuk selalu bersyukur, karena hanya dengan cara inilah
kami dapat ikut serta dalam menjaga kesehatan dan keselamatan diri, juga sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, bila selama ini kami sering egois dan hanya mementingkan diri sendiri, serta kurang peduli pada sesama. Mampukan kami untuk tekun menerapkan protokol kesehatan dalam segala keadaan. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami ini. Amin. Berita anugerah, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Jemaat, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah persekutuan yang beribadah, kami datang memuji Tuhan dan juga membuka kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami semua, kami dapat mengerti dan memahaminya, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai dengan 18. Begini bunyinya. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan, baik nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara.
kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama tepat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu, karena menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Korintus yang menjadi bacaan firman Tuhan kita hari ini merupakan surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Jemaat di Korintus awal mulanya merupakan kumpulan orang percaya yang lambat laun bertumbuh karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kota Korintus merupakan kota yang letaknya strategis di daerah yang sekarang disebut Yunani dan merupakan kota perdagangan yang ramai dikunjungi orang karena letaknya di persimpangan antara Italia dan Asia Barat. Korintus juga merupakan ibu kota dari Akhaya yang merupakan kota metropolitan. Kehebatan kota ini ditandai dengan gedung-gedung yang bagus, dengan patung-patungnya yang megah dan bernilai seni yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka maju dalam bidang pengetahuan. Sebagai kota perdagangan, Bapak Ibu Saudara, Korintus merupakan kota yang sangat terbuka karena banyak para pedagang dari berbagai bangsa keluar masuk kota ini, sehingga banyak juga pengaruh budaya dan ajaran-ajaran asing yang juga ikut masuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Korintus. Banyaknya pengaruh asing yang masuk mengakibatkan banyak penduduk Korintus yang menyembah berhala. Hal ini terlihat dengan banyaknya kuil-kuil penyembahan berhala yang ada di kota Korintus. Penyembahan berhala ini tentu saja mengakibatkan kehidupan moral yang buruk terjadi dalam kehidupan masyarakat Korintus. Di Korintus juga terjadi jurang pemisah yang lebar antara orang-orang kaya dan miskin, sehingga hal tersebut banyak menimbulkan masalah tersendiri. Dalam kondisi kota Korintus yang seperti itulah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus. Pertama-tama dia memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, kemudian ia mendekati kelompok-kelompok lainnya. Dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, banyak orang Korintus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga terbentuklah jemaat Tuhan di sana. Banyaknya ajaran-ajaran atau budaya asing yang masuk di kota Korintus, kemudian juga mempengaruhi kehidupan jemaat Tuhan, sehingga muncul persoalan-persoalan teologis di dalam kehidupan jemaat yang membutuhkan penjelasan dan penyelesaian. Persoalan-persoalan teologis yang muncul sangatlah kompleks. Ada masalah perpecahan jemaat, juga perselisihan, ada pertentangan tentang hikmat Allah, hikmat manusia, serta hikmat yang benar.
terjadi saling menghakimi, dan bagaimana dosa masuk dalam kehidupan jemaat. Ada masalah tentang percabulan, perkawinan, persembahan kepada berhala, kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus, kebangkitan tubuh, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul Paulus perlu mengirim surat untuk memberikan nasihat, peringatan, dan meluruskan kembali kesalahpahaman yang banyak terjadi di jemaat Korintus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 16 ayat 10 sampai dengan 18 yang menjadi bacaan firman Tuhan kita hari ini, itu ditulis sebelum Paulus menutup suratnya yang pertama dengan salam. Dari uraian pada perikop sebelumnya kita dapat mengetahui bahwa posisi Rasul Paulus ketika menulis surat ini, dia sedang berada di kota Efesus. Dia menambahkan lagi beberapa pemberitahuan yang penting untuk diperhatikan jemaat, selain pengajaran yang sudah dijelaskannya pada bagian-bagian sebelumnya. Dalam ayat 10 sampai 11, Paulus menyampaikan tentang kedatangan Timotius di tengah-tengah mereka. Karena itu, Paulus memerintahkan agar jemaat berusaha supaya Timotius berada di tengah-tengah mereka tanpa rasa takut. Memang tidak dijelaskan secara terperinci tentang hal yang mendasar sehingga memungkinkan rasa takut itu terjadi. Tetapi Paulus menegaskan bahwa Timotius juga mengerjakan pekerjaan Tuhan seperti dirinya. Nah, dalam ungkapan ini Paulus mau menyatakan bahwa Timotius adalah rekan sepelayanannya. Paulus juga menyatakan agar jemaat tidak menganggap rendah Timotius. Bisa saja nasihat tersebut berkaitan erat dengan perilaku jemaat di Korintus yang saat ini menyombongkan diri atas karunia-karunia roh yang mereka miliki. Dengan perilaku tersebut memungkinkan sikap merendahkan orang lain itu dapat saja terjadi. Paulus menghendaki jemaat menyambut Timotius, hadir di tengah-tengah mereka, dan juga menolong Timotius sampai pada akhirnya dapat melanjutkan pelayanannya dengan selamat dan bertemu dengan Paulus kembali, serta rekan-rekan sepelayanan lainnya. Paulus juga mengajak jemaat untuk sabar, menunggu waktu dan kesempatan yang baik dalam menanti kedatangan pelayan Tuhan yang dalam hal ini yaitu Apolos yang belum bisa mengunjungi mereka. Rasul Paulus merasa perlu menyampaikan hal ini menimbang ada banyak pihak yang ingin memecah belah dan merusak kehidupan persekutuan jemaat. Kemudian dalam ayat 13 dan 14, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus juga menasihati mereka untuk memiliki sikap waspada dengan terus memperlengkapi diri di dalam kehidupan iman. Dengan demikian mereka dapat berdiri teguh karena mereka berpegang pada Injil kebenaran Allah. Paulus menasihati jemaat agar mereka memiliki keberanian untuk berhadapan dengan persoalan dan tantangan yang semuanya itu diperoleh dalam terang Injil. Paulus juga menghimbau mereka agar mereka mengerjakan segala pekerjaan mereka di dalam kasih. Paulus memotivasi mereka agar mereka tidak berlarut-larut dalam keegoan dan mereka kehilangan kasih di dalam Allah. Sementara di ayat 15 sampai dengan 18, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus mengingatkan mereka terhadap Stefanus dan keluarganya sebagai orang yang pertama-tama bertobat serta memberi diri untuk mengabdikan hidupnya dalam pelayanan orang-orang kudus. Karenanya Paulus juga meminta jemaat untuk menaati, menghormati mereka, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah
dalam pekerjaan Tuhan. Tidak hanya itu saja, Paulus mengungkapkan sukacitanya atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, sebab melalui mereka terbangun ikatan yang menghubungkan antara gembala dan jemaat. Nah, bagi Paulus, kehadiran mereka ini menggembirakan atau menyukacitakan dan juga menenangkan pikirannya, dan karena itu Paulus meminta jemaat agar menghormati mereka. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat konteks kehidupan jemaat Korintus yang kita baca dalam bacaan firman Tuhan ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita saat ini. Seringkali di tengah-tengah persekutuan kita pun diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan dan tantangan yang seringkali juga menimbulkan perselisihan dan konflik dan juga menimbulkan banyak masalah. Melalui bacaan firman Tuhan ini kita dapat belajar bagaimana Paulus memiliki kepekaan terhadap situasi yang terjadi di tengah-tengah persekutuan jemaat Korintus. Dan Paulus kemudian berusaha mengingatkan jemaat agar jemaat dapat menanggalkan ego yang ada dan kemudian mau menerima serta mendukung dan menghargai kehadiran orang lain dalam pelayanan. Karena Tuhan selalu menghadirkan orang-orang di sekitar kita itu dengan maksud dan tujuan yang baik. Karena itu jangan pernah menolak kehadiran mereka yang melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan berpikir negatif terhadap mereka dan jangan menganggap remeh. Jangan merasa bahwa kita tidak butuh kehadiran mereka. Sebaliknya kita harus menghormati dan mendukung. Kita harus menyadari panggilan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya yang menerima karunia-karunia rohani. Kita harus memaknai panggilan tersebut, bagaimana melalui kehadiran kita dalam perjumpaan dengan orang lain, kita menjadi berkat, kita mendatangkan damai sejahtera, bukan sebaliknya. Dan kasih Allah dalam karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus harusnya menjadi dasar kehidupan kita orang percaya. Dan semuanya itu terwujud dalam kehidupan kita yang saling mengasihi, termasuk dalam hal menghargai dan menerima orang lain dengan berbagai kasih karunia yang dimilikinya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang masalah dan tantangan itu selalu ada di dalam kehidupan kita, juga di tengah-tengah pelayanan atau pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Tapi hendaknya dalam menghadapi semuanya itu, kita tetap berdiri teguh dengan berpegang pada kebenaran Allah. Dan kasih Allah hendaknya menjadi dasar dalam menyelesaikan segala masalah dan persoalan yang ada. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan di tengah-tengah pandemi saat ini memperhadapkan kita sebagai gereja untuk menghadapi berbagai-bagai tantangan dan persoalan yang tidak ringan. Tapi bagaimana kita sebagai gereja tetap dapat menunjukkan pelayanan kasih kita bagi jemaat atau sesama yang terpuruk dengan tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas panggilan yang dipercayakan Tuhan kepada kita dalam ketaatan, yaitu dengan memberikan kekuatan iman dan memperkuat pengharapan jemaat akan Tuhan dan menolong jemaat agar dipulihkan dalam berbagai-bagai keadaan yang terpuruk. Semuanya itu merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai gereja. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan, kita harus dapat bekerja sama dengan baik
menanggalkan ego kita masing-masing, kemudian merangkul semua unsur yang ada untuk bersama-sama membangun kehidupan persekutuan dan pelayanan, dan juga saling mendorong untuk pekerjaan-pekerjaan baik yang mendatangkan damai sejahtera satu dengan yang lainnya. Itu berarti tidak ada di antara kita yang merasa diri lebih tinggi daripada yang lain. Tidak boleh ada yang menyombongkan diri, tidak boleh ada yang menganggap bahwa orang lain itu tidak penting. Tapi semuanya saling membutuhkan untuk saling memperlengkapi dan memperkaya agar tugas tanggung jawab pelayanan itu dapat berjalan baik dan segala tantangan dan masalah itu dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik. Semua harus menaklukkan diri dalam takut akan Tuhan, dan semua mencari kehendak Tuhan dalam pelayanan bersama yang kita kerjakan. Kita tidak boleh mengedepankan apa yang menjadi ambisi dan kepentingan diri kita sendiri, sehingga pelayanan kita bersama menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama Pelkat Pelayanan Anak GPIB, kita merayakan hari ulang tahun yang ke-62. Bercermin dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai gereja, baik melalui para pelayan maupun orang tua, memiliki tugas tanggung jawab untuk terus membimbing dan mendidik anak-anak kita untuk beriman kepada Tuhan Yesus dan mewujudkan imannya itu dengan mengasihi sesama atau orang lain. Nah, sebagai orang dewasa, baik orang tua maupun para pelayan, kita harus menolong anak-anak kita dalam usia PA ini untuk mereka dapat menyaksikan Kristus melalui kehidupannya. Dan di masa-masa pandemi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam keterbatasan-keterbatasan yang ada, biarlah semuanya itu tidak menghentikan langkah kita sebagai para pelayan untuk terus berkarya, melakukan hal-hal yang baik dan positif agar pelayanan khususnya Pelkat PA tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama tidak hanya di antara sesama pelayan atau pengurus PA, tetapi semua unsur dalam kehidupan bergereja, baik itu presbiter, pelayan atau pengurus PA, jemaat atau orang tua, juga pelkat-pelkat yang lain. Karena kehidupan iman bagi anak-anak kita itu perlu ditumbuhkan terus-menerus. Pertama-tama memang di tengah-tengah keluarga, di bawah tanggung jawab orang tua, tapi kemudian didukung oleh gereja. Dan keduanya ini tidak dapat dipisahkan dan harus bersinergi. Nah, memang tantangan dan masalah akan selalu ada, Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan. Tetapi biarlah para pelayan atau pengurus Pelkat PA khususnya tetap setia dalam melaksanakan tugas panggilannya. Harus saling menolong dan menguatkan, dan dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan harus tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Tantangan dan masalah yang ada dalam pelayanan tidak boleh melemahkan kita dalam melayani, tidak boleh melemahkan motivasi kita, tetapi justru itu menjadi batu pijakan, batu loncatan untuk kita mau semakin memperlengkapi diri, mengembangkan kreativitas dan daya inovasi kita, bagaimana kita menyampaikan berita firman Tuhan dalam Alkitab kepada anak-anak yang kita layani. Sehingga anak-anak kita pun mampu bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus bagi sesamanya. Mereka mengasihi dan menolong orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat perayaan hari ulang tahun Pelkat GPIB ke-62, kita semua, bukan hanya para pelayan dan pengurus Pelkat PA, diingatkan
untuk kita semakin menguatkan komitmen kita di dalam pelayanan kepada Tuhan. Memang di dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, tentu ada masalah, ada kendala, ada tantangan yang kita hadapi. Tetapi biarlah kita senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan dan kita mau bekerja sama dengan baik satu dengan yang lain. Kita menanggalkan ego kita masing-masing dan kita bergandengan tangan. Tentunya dengan mengedepankan Tuhan. Ya, kita mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan kita sebagai gereja, di mana kita dihadirkan di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi berkat, untuk mendatangkan damai sejahtera. Kita percaya dengan kuasa-Nya Tuhan akan menolong dan memampukan kita semua menghadapi dan melewati segala persoalan yang ada. Dan biarlah kasih Tuhan Yesus yang senantiasa mendasari persekutuan dan pelayanan kita bersama, terlebih di dalam kita menyelesaikan dan menghadapi masalah-masalah dalam pelayanan. Dan buat anak-anak PA, biarlah tetap menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik, yang rajin sekolah minggu, yang dengar-dengaran terhadap orang tua, dan mengasihi sesamanya. Dan bagi kita semua, para pelayan, pengurus Pelkat PA, biarlah tetap semangat di dalam melaksanakan tugas panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Biarlah dengan sukacita dan kesetiaan kita melakukan semuanya itu. Terlebih dalam ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan pelayanan kita selama ini. Selamat ulang tahun Pelkat PA GPIB yang ke-62. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih dan sesamaku. Jemaat silakan berdiri untuk bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk ibadah pada saat ini Tuhan, di mana kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, kami juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan membimbing kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu lewat firman Tuhan ini, dan kami dapat memberlakukannya dalam hidup beriman kami sehari-hari di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kami juga mau bersyukur bersama dengan Pelkat Pelayanan Anak GPIB yang hari ini bersyukur karena hari ulang tahun yang ke-62. Bagaimana Tuhan telah menyertai perjalanan pelayanan Pelkat Pelayanan Anak GPIB selama 62 tahun. Kiranya Tuhan memberkati Pelkat PA GPIB agar dapat menjadi wadah untuk anak-anak Tuhan bertumbuh kembang dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak sejak dini mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, dan mereka juga merasakan kasih Tuhan, dan mereka juga membagikan kasih Tuhan itu dalam hidup mereka, dalam perjumpaan dengan orang lain. Tuhan juga memberkati secara khusus untuk Pelkat Pelayanan Anak di Jemaat-Mu GPIB Baskara Surabaya. Biarlah Tuhan memberkati agar Pelkat PA GPIB Baskara Surabaya tetap terus dapat bertumbuh, berkembang di dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati pelayan dan pengurus yang ada di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan terus memberikan kesetiaan, biarlah para pelayan tidak jemu-jemu untuk tetap terus memberikan bimbingan, didikan untuk anak-anak layan, khususnya mereka yang masih kecil, untuk mereka mengenal Tuhan Yesus, untuk mereka hidup beriman dan takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga menolong, memampukan para pelayan dan pengurus Pelkat PA di dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat, Tuhan menolong dan campur tangan, agar tantangan dalam pelayanan tidak melemahkan mereka di dalam melayani, tetapi justru menjadi batu pijakan, batu loncatan untuk mereka semakin memperlengkapi diri, untuk semakin kreatif, mengembangkan daya inovasi, untuk terus berkarya melayani anak-anak PA. Terlebih di masa-masa pandemi Tuhan, agar semuanya itu juga tidak menghentikan langkah mereka dalam berkarya untuk melayani anak-anak yang masih kecil ini Tuhan, agar mereka terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati para pelayan dan pengurus PA dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam tugas tanggung jawab di tengah-tengah pendidikan, dalam pekerjaan, bahkan dalam keluarga, juga dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk anak-anak layan PA Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka sejak dini boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran. Dan biarlah Tuhan juga memberkati agar mereka menjadi anak yang mampu bersaksi akan kasih Tuhan Yesus. Mereka menjadi anak yang mau mengasihi dan menolong sesamanya. Tuhan memberkati pertumbuhan mereka semua. Tuhan memberkati keberadaan mereka Tuhan. Tuhan memberkati dalam pendidikannya. Tuhan memberkati dalam kesehariannya, dalam mereka bermain, dalam mereka bertumbuh kembang. Dan biarlah Tuhan juga memberkati untuk kehidupan masa depan mereka semua. Biarlah Tuhan memberikan kehidupan masa depan yang baik, dan Tuhan tetap terus memelihara dan melindungi
mereka semua, bahkan memberkati bersama dengan orang tua mereka masing-masing. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan kami secara menyeluruh di GPIB Baskara Surabaya. Biarlah Tuhan juga memberkati untuk setiap kegiatan, pelayanan, persekutuan, kesaksian, dan pembinaan yang ada. Tuhan campur tangan dan menolong. Tuhan juga memberkati seluruh pelayan-Mu Tuhan, para presbiter, PHMJ, seluruh pengurus Pelkat, komisi-komisi, panitia yang ada di jemaat-Mu, pelayan PAPT, BPPJ, karyawan kantor, dan juga kostor. Tuhan, mampukan kami semua untuk kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan baik. Mampukan kami untuk dapat saling bergandengan tangan, bekerja sama. Biarlah kami sehati, sepikir dalam pelayanan kami bersama, bahwa apa yang kami lakukan di tengah-tengah pelayanan kami semata-mata untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati keluarga yang terus mensupport dan mendukung. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk pergumulan-pergumulan kami dalam kehidupan bergereja Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan dan menolong agar apa yang menjadi tantangan dan masalah yang kami hadapi dapat kami hadapi secara bersama-sama dengan mengedepankan Tuhan, dan biarlah dalam pelayanan bersama kami senantiasa mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak dan kemauan diri kami sendiri. Bapa di surga, berikan kami kerendahan hati, berikan kami ketulusan dan kejujuran di dalam kami melayani Engkau. Dan biarlah Tuhan juga memberkati apa yang menjadi harapan-harapan dan kerinduan-kerinduan kami sebagai gereja. Terlebih di masa-masa pandemi ini Tuhan, dalam keterbatasan yang ada. Biarlah kami tidak menjadi lemah di dalam motivasi kami melayani, tetapi biarlah kami terus bersemangat, roh Tuhan menyala-nyala dalam diri kami Tuhan, untuk kami terus giat bersekutu, giat melayani Tuhan. Dan biarlah kami melakukan semuanya itu dengan penuh syukur, karena kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami, warga jemaat. Biarlah Tuhan juga tilik kami satu persatu Tuhan. Keluarga, tiap keluarga, mari Tuhan Engkau lawat. Engkau datangi kami Tuhan. Kau nyatakan kasih kuasa-Mu. Biarlah Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Menolong kami dalam berbagai-bagai masalah pergumulan yang harus kami hadapi. Bahkan Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan iman, memberikan kami hikmat untuk kami dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak. Bapa di surga, Engkau juga campur tangan dan menolong untuk kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Biarlah kami mengandalkan Tuhan, dan Tuhan menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kami. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan Tuhan tugas tanggung jawab dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Tuhan juga memberkati tanggung jawab dalam studi, dalam pendidikan kami masing-masing. Biarlah Tuhan juga menolong. Dan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami yang terbaik, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberikan senantiasa kami kekuatan iman, terlebih di masa-masa pandemi. Biarlah kami tetap terus menaruh harap, iman percaya yang sungguh kepadamu. Dan Tuhan juga memberkati segala upaya-upaya baik yang kami kerjakan dan lakukan. Dan Tuhan juga melindungi kami semua. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang bergumul dalam kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit, yang juga dalam proses pemulihan lebih lanjut. Kami tetap mendoakan untuk Ibu Ina Wasnaya Tuhan. Kami berdoa untuk Saudara Teti Porung. Kami juga berdoa untuk Ibu Meta,
Pak Yunus yang masih dalam proses pemulihan. Kami juga berdoa untuk Ibu Dinaria Sinaga dalam proses pemulihan, dan juga Ibu Sihite, dan mungkin juga saudara-saudara kami yang lain yang sakit tapi kami tidak tahu. Biarlah Tuhan menolong dan memulihkan saudara-saudara kami yang lemah tubuh Tuhan, dan memberikan kesembuhan dan kesehatan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kelemahan dan keterbatasan fisik, Tuhan juga memberkati. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, terlebih kekuatan iman. Tuhan juga memberikan sukacita damai sejahtera dalam mereka menjalani kehidupan setiap hari. Bapa di surga, seluruh pergumulan dalam jemaat-Mu kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong, Tuhan melawat dalam berbagai-bagai pergumulan yang dihadapi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bersyukur karena hari ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun kelahiran. Dan secara khusus dalam minggu ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Nyonya Pramita Studi Viani Simanjuntak Sumadio, Nyonya Anace Bagio Sumilat, Nyonya Sukiani Ransun, Saudara Krisatio Arian Simanjuntak. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bersukacita karena hari ulang tahun ini. Tuhan memberkati dengan umur panjang, dengan kekuatan, kesehatan. Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan mereka setiap hari. Apa yang menjadi pengharapan dan kerinduan-kerinduan mereka Tuhan, kiranya Tuhan nyatakan yang terbaik. Dan Tuhan juga selalu memberkati mereka Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Bahkan Tuhan juga memberkati bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Dan juga sukacita-sukacita lain yang dirasakan jemaat-Mu, Tuhan memberkati agar semuanya itu boleh menjadi ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga dalam jemaat Tuhan. Secara khusus minggu ini kami mau berdoa untuk keluarga Nyonya Mary Dendeng Tama, keluarga Roberto Simanjuntak Sumadio di sektor 1, keluarga Christopher Longdong Dendeng, keluarga Nyonya Katrina L. Budiman Bernadus di sektor 2. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga kekasih kami ini Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan memberikan kesehatan untuk semua anggota keluarga. Tuhan juga memberikan kekuatan iman, memampukan mereka dalam tugas tanggung jawab yang harus mereka emban dalam kehidupan setiap hari di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keseharian. Tuhan juga menolong mereka dalam berbagai-bagai pergumulan apapun itu. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik sebagai jalan keluar, dan apapun yang menjadi harapan-harapan dan kerinduan-kerinduan mereka, Tuhan memberkati. Seluruh keberadaan keluarga-keluarga kekasih kami ini Tuhan, kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu Tuhan. Kami juga mau menyerahkan kehidupan negara dan bangsa kami, Indonesia. Kau berkati para pemimpin negara dan bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah, mampukan pemerintah negara dan bangsa kami dalam mengemban tugas tanggung jawab yang dipercayakan, dalam menanggulangi beberapa krisis, beberapa masalah yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, kesehatan. Kiranya Tuhan juga memberkati, terlebih juga dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tuhan selalu memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan, dan Tuhan juga memberkati kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan campur tangan dan menolong. Dan kami juga tetap mendoakan untuk masyarakat yang terpapar virus COVID-19 yang di rumah sakit, di rumah-rumah isolasi maupun yang isoman di rumah. Siapapun itu, biarlah Tuhan melawat, Tuhan menyatakan kasih kuasa-Mu agar mereka boleh pulih dan boleh sembuh. Tuhan juga tetap memberkati untuk tenaga kesehatan dan relawan-relawan yang masih bekerja menangani pasien COVID. Tuhan juga
memberkati, memampukan dan menolong. Kami juga bersyukur untuk masyarakat yang sudah sembuh. Kami juga tetap mendoakan untuk program vaksinasi dan juga PPKM, upaya-upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kami mau pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mendoakan sesama kami yang menderita, anak yatim piatu, janda duda, mereka korban bencana alam, korban ketidakadilan, bahkan bentuk-bentuk penderitaan yang ada. Tuhan melawat menilik mereka semua, Tuhan memberkati. Dan Tuhan juga memakai kami anak-anak Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Kami juga mendoakan untuk GPIB Tuhan secara khusus rencana persidangan sinode yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang yang terpusat di Jawa Timur. Kiranya Tuhan memberkati segala persiapannya, Tuhan juga memberkati agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan saat ini, agar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kami semua yang melayani dan juga jemaat yang beribadah, biarlah Tuhan memberkati. Kami mau pertaruhkan seluruh kehidupan kami hari ini dan kedepannya dalam pemeliharaan kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syukur dan pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, ada kalanya persembahan syukur yang kita berikan tidak dapat diserahkan secara langsung. Tetapi bagi setiap kita yang terpanggil untuk menyatakan syukur, selalu tersedia jalan. Rasul Paulus berkata, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpangnya di rumah. Kalau aku datang, aku akan mengutus orang-orang
untuk menyampaikan pemberian. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari memberi persembahan dengan menyanyi Kidung Ceria 228 bait 2, 3, dan 4. Tuhan ambil hidupku. Sertakan lidahku jadi saksi Injilmu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur hati kami ini. Terimalah hati kami yang taat untuk melakukan firman-Mu, dan bagi diri kami yang tulus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terimalah diri kami sebagai persembahan untuk memuliakan-Mu. Limpah ruah kasih-Ku, Ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya, milik-Ku selamanya. Amin. Penegasan Warta Jemaat Minggu 12 September 2021. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta dan mohon perhatian untuk penegasan Warta Jemaat. 1. Bidang 1 Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ibadah Keluarga Gabungan. Ibadah keluarga gabungan akan diadakan pada hari Rabu 15 September 2021 pada pukul 19.00 WIB bertempat di keluarga Bapak Samiransun secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman, Penatua Bapak Robertus Simanjuntak, Liturgos, Penatua Bapak Rehanto Lumingas, Diaken Syarif Permana. Organis, Bapak Edi Puspito, pemandu lagu Saudari Teta Puspito, penata layanan MM Saudara Tara Sopahiluakan. Ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Ibadah hari Minggu Pelkat PA akan diadakan pada hari Minggu 19 September 2021 pukul 7.30 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak layan dalam ibadah PA tersebut. Pelayan firman Kak Delvi Dendeng, Liturgos Kak Ella Lumingas, penata layanan MM Kak Lisa Permana. Ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna. Ibadah hari Minggu Pelkat PT akan diadakan pada hari Minggu 19 September 2021 pukul 9.00 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak teruna dalam ibadah PT tersebut. Pelayanan firman Kak Nancy Porung, penata layanan MM Kak Tara Sopahiluakan, pengurus bertugas Kak Tara Sopahiluakan. Teruna berdoa, pembukaan Dilan Lumingas, persembahan Firsli Abdi Tiansa. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Ibadah Persekutuan Kaum Perempuan akan diadakan pada hari Senin 13 September 2021 pukul 19.00 WIB bertempat di Ibu Christine Darmo
secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam ibadah PKP tersebut. Pelayan firman Penatua Bapak Mailisa, Liturgos Ibu Agustin Londong, Prokantor Ibu Yesi Mamesa. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Ibadah Persekutuan Kaum Bapa akan diadakan pada hari Senin 20 September 2021 pukul 19.00 WIB bertempat di Bapak Harun Nainggolan secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran Bapak-Bapak dalam ibadah PKB tersebut. Pelayan firman Penatua Bapak Hari Basuki Notobroto, Liturgos Bapak Deni Porung. Persiapan pelayanan. Persiapan Pelkat dilaksanakan pada hari Selasa 14 September 2021 pukul 19.00 WIB secara daring melalui media Zoom. Persiapan Majelis Jemaat dilaksanakan pada hari Kamis 16 September 2021 pukul 19.00 WIB secara daring melalui media Zoom. 2. Bidang 4 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Pelayanan Kategorial. Undangan perayaan HUT Pelkat PA ke-62. Dalam rangka HUT Pelkat PA ke-62, maka dengan ini kami mengundang Majelis Jemaat GPIB di Mupel, Jawa Timur melalui Pelkat PA, pengurus, pelayan, dan anak layan untuk ikut serta dalam rangkaian perayaan HUT Pelkat PA ke-62. Untuk melihat kegiatan secara lengkap dapat dibaca di Warta Jemaat. Mohon menjadi perhatian bagi orang tua anak layan PA. Peralihan anak layan PA ke PT. Akan dilaksanakan peralihan anak layan PA ke PT Pramuditya Yuda Baskara di dalam ibadah hari Minggu PA pada tanggal 19 September 2021 pukul 7.30 WIB secara daring melalui media Zoom. Mengundang pengurus Pelkat PT untuk menerima peralihan anak layan tersebut. Mohon menjadi perhatian. 3. Bidang 6 Informasi, Organisasi dan Komunikasi, Penelitian dan Pengembangan. Ucapan terima kasih. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pemberi bantuan diakonia pada bulan September 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga. Laporan keuangan dan kegiatan dapat Bapak Ibu Saudara baca pada Warta Jemaat minggu ini. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-62 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Tema: Anak GPIB taat dan menjadi berkat. Subtema: Aku menolong sesamaku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Ia memanggilku. Dalam upaya memperkenalkan anak pada ajaran Kristus dan menggerakkan mereka untuk menjawab panggilannya, agar dalam masa kanak-kanak sudah terlibat dalam karya pelayanan Allah, maka Pelkat PA GPIB terus tumbuh berkembang, menghijaukan ladang pelayanan dalam segala bentuk karya dan kreasi. Situasi pandemi yang membatasi ruang gerak tidak menghentikan langkah anak-anak PA GPIB yang hebat. Sudah 1 tahun menjalani masa belajar dari rumah. Namun semangat anak-anak tidak patah, bahkan kehadiran mereka dalam IHMPA dan program-program lain yang dilaksanakan secara daring menunjukkan bahwa anak PA GPIB senantiasa mengandalkan Tuhan dan pantang menyerah dengan kondisi yang terjadi. Siapa bilang masa pandemi menjadi hambatan untuk melayani? Apresiasi kami sampaikan kepada kakak, bunda, yanda, encik dan ku yang terus berkreasi mengajarkan cerita Alkitab dan memperkenalkan kasih Tuhan Yesus melalui beragam kreativitas. Kesetiaan dalam mengikuti persiapan dan pelayanan, aktif mengikuti pembinaan-pembinaan, hadir dalam setiap program,
demi kesehatian adalah bentuk nyata nilai mengupayakan yang terbaik. Sebagai ikrar bersama seluruh pelayan PAGPIB, terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang indah selama masa pelayanan Dewan Pelkat PAGPIB periode 2015 sampai 2020. Ingatlah bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apalah artinya pelayanan anak tanpa dukungan dari seluruh presbiter dan jemaat? Sungguh kasih Tuhan tidak terbatas. Dukungan doa dan material yang selama ini disampaikan agar anak PAGPIB mengalami kasih nyata Tuhan kiranya dibalas oleh Kristus, Sang Pemilik ladang. Perjalanan ini masih panjang. Tersebar di seluruh Nusantara anak-anak masa depan gereja yang masih perlu didukung dalam pengadaan Alkitab, alat peraga, buku nyanyian, kualitas pelayanan yang baik, serta sarana ibadah yang memadai. Kami percaya pertumbuhan iman adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami berharap Bapak, Ibu, kakak-kakak sebagai bagian dari keluarga besar GPIB terus menopang dalam kasih gumul juang PAGPIB. Dalam sukacita hari ulang tahun, kami sadar ada keluarga PAGPIB yang mengalami kesulitan akibat pandemi. Ada yang sedang berjuang melawan sakit dan ada yang berduka karena kehilangan orang-orang kesayangan. Mari adik dan pelayan PAGPIB, tunjukkan ungkapan syukur atas pertambahan usia pelayanan lewat perhatian dan tindakan nyata dengan menemani sahabat, keluarga, orang tua, dan masyarakat yang dalam kesulitan. Jadilah penolong bagi sesama, setialah berdoa, dan jadilah sumber keceriaan bagi mereka di tengah kesesakan. Karena hati yang gembira adalah obat. Bertumbuh dan berbuahlah Pelkat PAGPIB, agar buah pelayanan dipetik dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dirgahayu Pelkat PAGPIB. Majelis Sinode GPIB. Ketua Umum Pendeta Paulus Kariso Rumambi. Ketua 1 Pendeta Martin Leiwakabesi. Ketua 2 Pendeta Melkisedek Puimera. Ketua 3 Pendeta Maureen Susan Rumeser Thomas. Ketua 4 Penatua Adri PH Nelwan. Ketua 5 Penatua Mangara Pangaribuan almarhum. Sekretaris Umum Pendeta Jacoba Marlen Joseph. Sekretaris 1 Pendeta Eli D. Pitoy Debel. Sekretaris 2 Penatua Sheila Aryani Lumempau Salomo. Bendahara Penatua Roni H. Wayong. Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Swi Ndun. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015 sampai 2020 Dewan PA. Tanti Tindas, Benino Aipasa, Putri Tumelap Panduu, Giatika Dalipasa, Esther Patinama Tiru, Christian Detan, Benaya Sulistiono, Anastasia Mandik, dan Vienna Sitania Pesi. Ketika anak-anak seusia kami mengharapkan pesta ulang tahun yang meriah, kami cukup di sini bersyukur dalam ibadah bersama keluarga dan saudara-saudara seiman. Ketika anak-anak pada umumnya mengharapkan banyak hadiah, kami ingin memberi hadiah kepada orang lain. Kami tidak mau lagi mengeluh soal pandemi, karena
Kami mau memberikan ketaatan hati kepada pemerintah di hadapan dan bersama Tuhan. Kami mau memanfaatkan situasi ini untuk menjadi berkat. Kami tidak mau lagi hanya berdiam diri dan menonton. Kami mau mulai bergerak bersama dengan yang lain. Kami mau ikut membantu sesama. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyetap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyetap yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyetap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyetap yang terlelap. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya Tuhan,